Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan penulisan, publikasi, penelitian, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana caranya kita melakukan pengutipan. Dan kita juga telah mempelajari bagaimana format penulisan pustaka atau rujukan. Nah, di video kali ini mari kita bahas literatur ilmiah. Ketika kita ingin membuat karya tulis ilmiah, tentunya kita harus mengumpulkan referensi-referensi ilmiah yang dapat mendukung tulisan kita. Untuk merealisasikan hal tersebut, kita harus memilih literatur-literatur mana yang dianggap ilmiah sehingga dapat mendukung kualitas karya tulis ilmiah kita, dan mana saja literatur yang mungkin sebaiknya tidak kita rujuk. Kenapa? Karena ketika kita menulis karya tulis ilmiah, tentunya literatur yang kita rujuk adalah literatur-literatur yang ilmiah juga. Nah, pada video kali ini mari kita bahas ragam literatur ilmiah yang ada sehingga kita bisa menentukan apakah suatu literatur bisa kita rujuk sebagai dasar kita menyusun karya tulis ilmiah atau tidak. Untuk mengetahui ragam literatur ilmiah, tentunya kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari literatur ilmiah. Secara sederhana, kita bisa mendefinisikan literatur ilmiah sebagai publikasi ilmiah yang melaporkan kerja empiris maupun teoritis. Publikasi itu publish, terbitan. Jadinya karya ilmiah atau terbitan ilmiah yang melaporkan kerja baik empiris maupun teoritis. Empiris itu penelitian yang melibatkan pengumpulan data di lapang. Di lapang itu bisa di sekolah, bisa di laboratorium, bisa di alam terbuka. Nah, ketika penelitian tersebut melibatkan observasi dan pengumpulan data, kemudian pengolahan analisis data, maka penelitian tersebut sebagai penelitian empiris. Namun penelitian tidak hanya sebatas penelitian empiris. Kita juga mengetahui adanya penelitian teoritis. Nah, penelitian teoritis ini dibangun berdasarkan kajian-kajian teori yang tentunya juga masih melibatkan metode ilmiah. Kalau kita belajar penelitian, kita mengenal istilah metode dan sikap ilmiah. Nah, baik kerja empiris maupun teoritis itu mengikuti kaidah metode ilmiah, sehingga laporan yang dihasilkan berupa publikasi ilmiah. Nah, publikasi-publikasi ilmiah inilah merupakan referensi atau literatur yang sangat direkomendasikan untuk dirujuk ketika kita membuat karya tulis ilmiah. Literatur sendiri bisa kita kelompokkan menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat keilmiahan ataupun tingkat data yang diinformasikan di dalam literatur tersebut. Nah, berdasarkan tingkat data tadi, kita bisa membagi literatur menjadi 3 level, yaitu literatur primer, sekunder, dan tersier. Sekarang kita bahas terlebih dahulu literatur primer. Literatur primer secara sederhana bisa kita definisikan sebagai publikasi hasil penelitian yang dilakukan oleh satu atau beberapa peneliti. Nah, ketika ada peneliti, misalkan saya atau kalian dengan teman-teman kalian melakukan penelitian. Ya, jadinya penelitian dari kegiatan awal pengumpulan atau penentuan masalah, kemudian mungkin merumuskan hipotesis, kemudian mengumpulkan data, menganalisis data, kemudian membahas temuan dari hasil analisis yang telah dilakukan tadi, kemudian membuat laporan dari analisis tadi. Maka laporan tersebut ketika dipublikasikan menjadi publikasi ilmiah yang tergolong dalam literatur primer. Jadinya primer pertama. Begitu ya. Apa saja contohnya? Nah, contoh umum dari literatur primer adalah artikel yang dimuat di jurnal ilmiah ataupun artikel yang dimuat di proceeding.
Nah, ketika kita melakukan penelitian, kita biasanya kemudian membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut sekarang pada umumnya kemudian ditransformasi menjadi sebuah naskah sesuai format artikel jurnal. Nah, sebelum kita mensubmit artikel tersebut, sebelum kita mengirimkan ke jurnal yang kita inginkan, kita mengenal file tersebut sebagai naskah. Jadinya tadi ya, hasil transformasi laporan kita menjadi format artikel jurnal itu namanya naskah. Kemudian kita submit ke jurnal. Kemudian kalau publish atau diterbitkan, maka nama naskah tadi menjadi artikel jurnal. Sedangkan kumpulan dari artikel tadi dinamakan jurnal. Jadinya jurnal itu kumpulan artikel. Begitu ya. Namun ada kalanya juga naskah tadi, naskah hasil dari laporan ilmiah tadi tidak kita kirimkan ke jurnal. Namun kita seminarkan di suatu seminar atau konferensi. Nah, biasanya naskah-naskah yang diseminarkan, makalah-makalah yang diseminarkan di suatu seminar atau konferensi kemudian dikumpulkan ke dalam satu buku yang kita kenal sebagai proceeding. Nah, itu bedanya jurnal dengan proceeding. Proceeding itu biasanya kumpulan makalah atau artikel atau naskah yang telah diseminarkan di suatu seminar atau konferensi. Jadinya melibatkan tahapan atau aktivitas seminar. Sedangkan artikel jurnal tidak ada seminarnya, bisa kita langsung kirim naskah kita. Meskipun sekarang ini hanya informasi tambahan, terkadang orang-orang atau peneliti melakukan seminar di suatu seminar ya, namun naskah artikel yang dia seminarkan, dia presentasikan, tidak dimasukkan ke proceeding. Bisa saja seperti itu, tetapi kemudian dikirimkan ke jurnal. Begitu. Nah, selanjutnya kita mengenal literatur sekunder. Literatur sekunder merupakan hasil sintesis berbagai informasi yang berasal dari berbagai literatur primer. Nah, tadi seperti yang saya katakan, literatur primer itu menginformasikan data dan laporan dari peneliti yang melakukan penelitian secara langsung. Sedangkan literatur sekunder ini mengumpulkan berbagai literatur primer tadi menjadi suatu literatur baru. Dan apa saja contohnya? Banyak, tetapi yang umum adalah meta-analisis dan systematic review. Meta-analisis dan systematic review ini sama-sama sebuah publikasi yang isinya adalah mengumpulkan berbagai artikel jurnal. Misalkan saja ya, saya melakukan penelitian. Penelitian saya adalah ingin mengkaji pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap capaian hasil belajar siswa SMA. Ketika saya mentransformasi laporan ilmiah menjadi naskah yang kemudian saya terbitkan di artikel di jurnal, maka saya punya artikel yang sudah terbit di suatu jurnal. Maka artikel tersebut merupakan literatur primer. Namun ada kalanya seorang peneliti mengumpulkan berbagai artikel dalam satu tema tertentu. Misalkan seorang peneliti atau tim peneliti mengumpulkan artikel-artikel jurnal yang membahas pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap hasil belajar siswa SMA. 100 atau 200 atau 300 artikel dikumpulkan jadi satu. Kemudian mereka sintesis, mereka jadikan literatur baru. Inilah yang namanya literatur sekunder. Bisa meta-analisis, bisa systematic review. Apa bedanya? Sebetulnya meta-analisis itu bagian dari systematic review. Di sini ada review. Review itu kan mereview. Jadinya semacam mencatat sesuatu informasi yang penting dari literatur-literatur tadi. Nah, ketika systematic review ini ada statistiknya, ada angka-angkanya, maka systematic review itu dikelompokkan menjadi meta-analisis. Namun secara prinsip seperti saya katakan tadi, literatur sekunder itu mengumpulkan berbagai artikel jurnal atau referensi literatur primer kemudian dijadikan suatu literatur baru, yaitu yang dikenal sebagai literatur sekunder tadi.
Begitu ya. Jadinya kalau yang dikumpulkan kemudian ada statistiknya, dia masuk ke dalam meta-analisis. Namun kalau tidak ada statistiknya, tidak ada perhitungannya, maka dia masuk systematic review. Jadinya dikumpulkan, kemudian nanti akan menciptakan informasi baru atau mengumpulkan informasi baru yang berguna. Itu systematic review. Tetapi kalau di metodenya ada analisis, misalkan effect size atau analisis lain, dia sudah masuk ke dalam meta-analisis. Lalu apa tujuannya seseorang melakukan literatur sekunder, membuat literatur sekunder, menyusun systematic review, meta-analisis? Wah, ini sangat penting. Karena keberadaan literatur sekunder ini memudahkan peneliti lain untuk melihat misalkan kecenderungan penelitian yang telah dilakukan selama beberapa tahun. Ataupun melihat apa saja informasi yang telah dilaporkan di suatu bidang dengan menggunakan perlakuan tertentu. Oleh karena itu, dengan keberadaan literatur sekunder semacam ini, peneliti lain bisa melihat informasi-informasi tanpa mengecek setiap artikel jurnal yang ada. Kenapa? Karena yang telah membuat literatur sekunder tadi telah mengumpulkan berbagai artikel jurnal tersebut kemudian dijadikan satu karya baru. Sehingga memudahkan penulis atau peneliti lain untuk membaca ragam literatur primer yang telah dilakukan oleh banyak peneliti lain. Karena seperti yang saya katakan tadi, bisa saja meta-analisis atau systematic review itu melibatkan ratusan artikel. Keberadaan meta-analisis atau systematic review tadi akan memudahkan kita membaca ratusan temuan dari ratusan peneliti lain hanya di dalam satu artikel saja. Itu salah satu manfaat penting dari literatur sekunder. Kemudian ada juga literatur tersier. Nah, kalau literatur tersier adalah hasil sintesis berbagai informasi yang berasal dari berbagai literatur primer dan sekunder. Misalkan apa? Misalkan buku dan ensiklopedia. Nah, jadinya kalau sekunder tadi kan mengumpulkan berbagai literatur primer. Kalau tersier, baik primer maupun sekunder dijadikan satu sehingga membentuk topik atau tema bahasan tertentu. Dan salah satu contoh yang paling umum adalah buku. Misalkan buku Principles of Genetics, prinsip-prinsip genetik. Kalau kita membaca buku tersebut disusun oleh berbagai referensi yang sebenarnya merupakan kumpulan artikel penelitian-penelitian para peneliti selama beberapa tahun terakhir. Ya, jadinya cara membuat buku itu seperti itu. Mengumpulkan berbagai referensi kemudian dijadikan satu. Begitu juga ensiklopedia. Bedanya buku dengan ensiklopedia, biasanya ensiklopedia itu diurutkan. Jadinya kita kalau membaca ensiklopedia itu kita bisa mengenal atau mempelajari berbagai istilah yang istilah tersebut bisa biasanya diurutkan. Misalnya ensiklopedia genetika. Maka istilah-istilah yang berkaitan dengan genetika dijadikan satu kemudian dijadikan buku. Setiap istilah tersebut dibahas satu persatu. Misalkan dari huruf A, abjad A, misalkan alel. Kemudian nanti B, kemudian C, dan seterusnya. Atau ensiklopedia tanaman. Nah, jadinya istilah-istilah yang berkaitan dengan tanaman diurutkan dari A hingga Z, kemudian dibahas satu persatu. Kalau buku itu misalkan ya, buku biologi, buku sastra, yang penyusunannya melibatkan berbagai referensi juga. Selain literatur primer, sekunder, dan tersier, kita juga mengenal literatur kelabu, grey literatur. Nah, literatur kelabu itu merupakan literatur-literatur yang diterbitkan oleh penerbit yang tidak umum. Ya, kalau artikel itu diterbitkan oleh pengelola jurnal. Kemudian proceeding diterbitkan oleh publisher, penerbit. Bisa saja penerbit dari suatu organisasi ataupun penerbit internasional. Kemudian buku itu diterbitkan oleh penerbit juga, ensiklopedia juga begitu. Namun ada kalanya juga ada literatur-literatur yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit yang tidak semacam itu. Misalkan laporan penelitian
laporan penelitian dari suatu universitas, laporan penelitian dari suatu program studi yang diterbitkan oleh program studi di universitas tersebut. Atau poster yang juga diterbitkan oleh program studi dari universitas tersebut. Jadinya literatur-literatur yang diterbitkan oleh bukan penerbit yang umum, itu dinamakan literatur kelabu. Ada juga literatur lainnya. Nah, misalkan artikel di koran, majalah, kemudian blog post ya, kemudian mungkin WordPress. Nah, ini termasuk literatur-literatur lain yang tidak memiliki kekuatan ilmiah seperti literatur-literatur lain tadi. Literatur primer jelas kekuatan ilmiahnya ada, sekunder juga gitu, tersier juga. Literatur kelabu ada kekuatan ilmiahnya tetapi tidak terlalu kuat dibandingkan literatur primer dan sekunder. Sedangkan literatur yang ini, literatur dari artikel koran, kemudian majalah, blog post, ini tidak memiliki kekuatan ilmiah. Sehingga ketika kita membuat karya tulis ilmiah, sebaiknya kalau tidak terpaksa, kita jangan mengutip literatur-literatur ini. Begitu ya. Nah, tadi saya membahas jurnal. Nah, jurnal itu bisa kita bagi menjadi jurnal nasional dan jurnal internasional. Misalkan tadi kita membuat naskah, kemudian naskah tersebut bisa kita terbitkan, kita kirimkan ke jurnal tertentu. Jurnal itu dari skalanya bisa nasional maupun internasional. Dan kalau kita bisa menggunakan bahasa internasional, misalkan bahasa Inggris, dan kita merasa penelitian kita baik, maka kita tentunya sebaiknya melaporkan atau mempublikasikan naskah kita ke jurnal internasional. Dan dalam penulisan karya tulis ilmiah, literatur dari jurnal itu sebaiknya jurnal internasional karena kekuatannya lebih kuat dibandingkan nasional yang mungkin masih skala pembaca dan penulisnya masih dalam lingkup yang tidak terlalu luas. Namun demikian juga ada jurnal-jurnal nasional yang sudah berskala internasional, ada juga. Di Indonesia ada banyak jurnal-jurnal yang kualitasnya sangat bagus. Jurnal nasional yang kualitasnya sangat baik sehingga yang terlibat di dalam jurnal tersebut baik pengelolanya maupun reviewernya ataupun penulisnya itu dari internasional, dari berbagai negara. Dan kalau kita berbicara jurnal, maka jurnal tersebut itu biasanya ada yang mengindeks. Ya, indeks itu semacam jurnal tersebut masuk ke database dari lembaga tertentu. Itu secara sederhananya kita kenal sebagai pengindeks. Nah, kalau di nasional kita mengenal Sinta. Nah, Sinta ini pengindeks di jurnal-jurnal nasional yang ada di Indonesia. Sedangkan di internasional pengindeks yang tertinggi itu ada beberapa dan contohnya adalah Scopus dan Web of Science, disingkat WOS. Ketika kita menulis karya tulis ilmiah yang kemudian merujuk literatur primer ataupun sekunder yang diterbitkan oleh jurnal yang terindeks Scopus atau WOS, Web of Science, maka tentunya tulisan kita menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena tulisan kita didasarkan oleh artikel jurnal yang diterbitkan di jurnal internasional yang terindeks oleh pengindeks yang tinggi. Begitu juga proceeding. Proceeding itu ada yang nasional dan internasional. Ketika kita melakukan seminar nasional, tentunya proceeding yang dihasilkan adalah proceeding nasional. Namun kalau seminar tersebut melibatkan minimal 4 negara, jadinya yang mempresentasikan naskahnya minimal dari 4 negara, maka seminar tersebut sudah masuk dalam kategori internasional dan proceedingnya pun menjadi proceeding internasional. Dan sama ada juga proceeding yang diindeks oleh Scopus dan Web of Science. Buku sendiri ada bermacam-macam. Nah, buku itu ada buku teks atau kita kenal sebagai textbook. Atau kadang kita mengutip book chapter. Jadinya salah satu bab di buku itu diterbitkan terpisah sehingga kita bisa membaca chapter atau bab dari buku tersebut. Kalau textbook, buku teks, ya kita membaca keseluruhan buku karena buku itu diterbitkan menjadi satu. Kalau book chapter bisa dipisah-pisah. Namun dalam sebetulnya berasal dari satu buku yang sama. Nanti di video lainnya akan saya lihatkan contoh dari book chapter. Tadi saya mengatakan dipisah itu maksudnya seperti apa, bisa nanti dilihat di video yang lain. Begitu ya.
Begitu penjelasan saya terkait ragam literatur ilmiah. Ada literatur primer, ada sekunder, ada tersier. Kemudian selain primer, sekunder, tersier, kita juga mengenal gerai literatur atau literatur kelabu. Literatur yang diterbitkan oleh penerbit yang tidak umum. Selain itu juga ada literatur lain yang kekuatan ilmiahnya kurang kuat sehingga sebaiknya tidak kita rujuk ketika kita membuat karya tulis ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan bila ingin belajar terkait publikasi ilmiah, silakan lihat di video selanjutnya karena akan saya bahas contoh karya ilmiah. Baik karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal, di proceeding, ataupun contoh book chapter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.